Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang bahasa pemrograman R atau R. Nah, sebagai pengantar bahwa R merupakan bahasa pemrograman dan juga software yang dibuat khusus untuk mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan komputasi statistik. Jadi R bukan saja bahasa pemrograman, tetapi juga dibuat untuk komputasi statistik dan grafik. Nah, R juga menyediakan berbagai macam tools statistik dari linear dan juga pemodelan nonlinear, uji statistik klasik, analisis time series, klasifikasi, dan lain sebagainya. Lalu, kalau R sebagai software statistik, bagaimana dengan SPSS dan bagaimana jika dibandingkan dengan SPSS? Mungkin teman-teman sekalian lebih familiar dengan SPSS ketika melakukan pengolahan statistik. Satu sama lain memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau SPSS ini kita lebih suatu software yang kita tinggal pakai fungsinya dan kita tidak bisa melakukan pengoperasian lebih lanjut atau kita tidak bisa ngoprek data lebih dalam lagi. Jadi kita hanya bisa memakai fungsi yang sudah disediakan oleh SPSS. Nah, sedangkan R itu kita bisa lebih dalam dan bisa membongkar data lebih dalam lagi untuk melihat detail dari data itu sendiri. Kalau dianalogikan, SPSS itu seperti kita naik bus yang kita akan sampai di satu terminal saja. Sedangkan R itu kita seperti memiliki mobil sendiri, sehingga kita bisa pergi kemana saja dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itulah analogi yang bisa dipakai untuk membandingkan antara R dan SPSS. Lalu mana yang lebih bagus? Terserah teman-teman sekalian. Cuman memang R ini adalah spesifikasinya lebih banyak digunakan untuk pengolahan data science. Nah, kemudian R ini diciptakan oleh dua orang ahli statistik dunia, yaitu Ross IHK dan Robert Gentleman, dibuat pada tahun 1993. Sebenarnya R juga bukan merupakan bahasa yang baru, karena R juga basicnya itu merupakan bahasa pemrograman S. Jadi R ini adalah pengembangan dari bahasa pemrograman S. Kemudian kenapa bisa dinamakan bahasa pemrograman R? Nama R itu diambil dari nama depan kedua pembuatnya, yaitu Ross dan Robert, seperti itu. Jadi sangat simpel penamaannya, diambil dari huruf depan masing-masing pembuatnya. Di dalam data science itu ada dua bahasa pemrograman yang memang lebih banyak atau paling banyak dipakai, yaitu R dan Python. R sendiri digunakan untuk riset dan eksplorasi data, sedangkan Python selain juga untuk pengolahan data statistik, Python juga bisa digunakan untuk deployment system di aplikasi atau web. Kalau kita lihat grafik berdasarkan publikasi yang dirilis oleh IEEE tahun 2017, R dan Python masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman paling populer. R terbukti sangat populer digunakan oleh para peneliti di bidang statistik maupun data science. Mana yang lebih bagus antara R dan Python? Dari penjelasan sebelumnya, kita juga sudah
sebenarnya sudah tahu bahwa masing-masing punya segmentasinya, meskipun Python juga bisa digunakan untuk pengolahan statistik, dan R juga bisa dipakai untuk bahasa pemrograman, namun masing-masing punya kelebihannya dan keunggulannya. Oleh karena itu, bisa diambil sedikit kesimpulan bahwa gunakanlah R untuk menganalisa statistik dan perhitungan model prototype dari machine learning. Kemudian gunakan Python untuk implementasi di production environment-nya. Jadi itulah kegunaan dari masing-masing. Kemudian R juga memiliki beberapa keunggulan, di mana R merupakan software open source dan juga multi-platform. R bisa dijalankan di Linux, Windows, dan Mac OS. Dan karena R merupakan open source, R memiliki dukungan dari komunitas di seluruh dunia. Dan ini yang memberikan keuntungan sehingga komunitas-komunitas inilah yang akan mendukung package yang disediakan oleh R. Seperti itu. R juga karena dia open source berarti dia juga freeware atau software yang gratis lah. Meskipun gratis bukan berarti tidak berkualitas. Karena seperti dijelaskan di awal, R dibuat oleh pakar statistik dunia. Bagaimana cara menginstalasinya? Pertama-tama teman-teman harus mendownload software R, kemudian nanti untuk proses pengolahan data statistik kita menggunakan editor RStudio. Untuk menginstal R, kita bisa membuka di situs https://cran-rproject.org, kemudian pilih download sesuai sistem operasi yang teman-teman miliki. Nah, setelah mendownload R, kemudian menginstal, selanjutnya download RStudio dan menginstalnya. Sekarang kita akan coba praktekkan untuk mendownload dan juga menginstalnya. Selanjutnya menggunakan RStudio. Pertama-tama teman-teman harus buka dulu Google Chrome-nya. Teman-teman bisa mencari melalui keyword download R for Windows kalau sistem operasi teman-teman gunakan adalah Windows atau Linux jika Linux, kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih saja yang paling atas atau yang bawah juga. Yang penting dia cran.rproject.org. Ini adalah situs resminya. Kita klik saja yang di atas. Di sini ada pilihan download R363 for Windows. Nah, ini kita klik saja. Seperti itu. Nah, perhatikan ini URL-nya cran.rproject bin Windows base. Ini kalau Windows. Seperti itu. Atau kalau mau kita coba ke halaman depannya, kita hapus, kita pakai cran.project, kita enter. Di sini ada pilihan, ada untuk Linux, Mac, atau Windows. Kita klik saja salah satunya, misalkan Windows, kita klik. Di sini kita pilih base, kemudian install R for first time. Kita klik, sama ke tempat yang tadi, yaitu download R36. Kita klik, kemudian kita start download, seperti itu. Selanjutnya kita cari download RStudio. Kita ketik saja keywordnya download RStudio for Windows. Di sini ada link download yang disediakan dari situs rstudio.com. Nah, ini adalah situs resmi. Kita klik saja.
Perhatikan URL-nya ya, yaitu rstudio.com product rstudio download. Kalau sudah di halaman download ini, kita ke bawah, kita gunakan yang free. Nah, kita ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, di situs ini dia akan menampilkan secara otomatis aplikasi yang bisa kita download berdasarkan sistem operasi kita. Nah, di sini sudah disediakan download RStudio for Windows. Ini kita klik. Saya pakai IDM, kemudian start. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil downloadan tadi. Sekarang tinggal diinstal. Pertama-tama install yang R363 ini dulu. Jadi kita install software R-nya dulu. Baru kemudian RStudio. Kita double klik. Nah, ini permission, kita yes. Ini silakan dipilih bahasa sesuai yang teman-teman pahami. Defaultnya adalah Inggris, kemudian OK. Nah, ini di next. Ini pilihannya di next saja, defaultnya. Ini karena saya sudah menginstal, saya pilih yes saja. Nah, ini pilihannya bisa menginstal 32 bit atau 62 bit. Saya next saja. Kemudian ini ada pilihan customize atau default. Kita pilih default saja, next. Nah, ini ada pilihan add shortcut atau tidak. Nah, terserah teman-teman. Saya sih next saja. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau sudah kita tekan finish. Oke, software R-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita install editornya yaitu RStudio. Kita double klik juga. Nah, ini user permission-nya kita yes saja. Nah, next, install. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, kalau sudah finish, kita tekan finish. Sekarang kita jalankan ya. Di menu start, kemudian kita pilih, kita gunakan RStudio saja, nggak usah pakai R. Kita pilih RStudio. Ini sudah muncul ya. Kita buat dulu RScript. Oke. Ini adalah tampilan depan dari RStudio. Saya akan sedikit memperkenalkan tentang beberapa fitur awal dari RStudio. Bagian yang ini dinamakan bagian kode editor. Di sini kita bisa menuliskan berbagai script yang akan kita pakai. Begitu juga dengan di bagian konsol. Ini juga kita gunakan untuk menjalankan perintah. Dan di bagian sini ada namanya workspace dan history. Nanti list data atau variabel yang kita buat akan ditampilkan di bagian environment ini. Kemudian di history ini kita akan ditampilkan berbagai perintah yang kita gunakan. Ini history yang pernah saya buat. Ini juga kita bisa menghapusnya pakai clean ini. Dan di data juga kita bisa clean. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah bagian plot dan file. Di sini ada beberapa tab, yaitu file, yaitu informasi tentang file dari directory yang ada. Kemudian plot ini menampilkan grafik. Nanti kalau kita buat perintah grafik, kemudian package adalah paket-paket yang ada. Kita bisa mencari paket-paket yang sudah terinstall di RStudio atau di R ini, di sini. Nah, ini juga ada help untuk pertanyaan, informasi berkaitan dengan hal-hal yang ada di RStudio ini. Nah, kita akan coba membuat script dulu melalui di kode editor. Kita tulis di sini, nanti akan di-compile di konsol ini. Kita buat misalkan kita cek dulu directory kita berada sekarang, get work directory. Nah, untuk menjalankannya, kita bisa blok, kemudian kita klik run. Nah, di sini diberikan informasi bahwa saat ini kita berada di directory dokumen. Seperti itu. Nah, kalau kita mau menginstal package atau paket, kita ketik saja di sini install.package. Nah, kita pilih misalkan readxl. Nah, oke. Ini perintahnya, kemudian kita tekan enter. Pastikan sudah terhubung di internet. Dia akan menginstal paket-paket apa saja yang ada di readxl yang berkaitan. Asalnya ini sudah selesai. Jadi ini adalah pengenalan awal kita tentang bahasa pemrograman R. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini supaya semangat bikin video-videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.